Metode penelitian hukum. Topik ke-17 dari 70 topik. Pendekatan perundang-undangan penelitian hukum, bagian ketiga. Interpretasi historis. Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya. Ini meliputi seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang. Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Di sini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah. Di sini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Sebagai contoh misalnya, untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam KUH Perdata diteliti sejarah lahirnya BW, Kode Sivil dari 1804 atau mundur lebih jauh sampai ke hukum Romawi, maka kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Undang-Undang Kecelakaan hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh. Undang-Undang Pokok Agraria dapat lebih difahami dengan mempelajari sejarah tentang land reform. Interpretasi futuristis atau interpretasi antisipatoris. Menurut Ackerman, anticiperende interpretatif dilakukan apabila interpreter untuk menemukan jawaban akan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, akan merujuk baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada rencana undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang tetapi belum berlaku. Ackerman mengambil contoh putusan Pengadilan Erves tanggal 30 Mei tahun 1983. Dalam putusan mengenai hak untuk berdemonstrasi, pengadilan berpendapat sebagai berikut. Sehubungan dengan penolakan yang ada, kami merujuk kepada UUD yang dibarui yang mempunyai kekuatan berlaku pada tanggal 17 Februari tahun 1983. Menurut pasal 9 ayat 1 ketentuan ini, hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi diakui, meskipun masing-masing orang bertanggung jawab di depan undang-undang. Menurut ayat 2 pasal tersebut, ketentuan-ketentuan undang-undang dapat menetapkan perlindungan kesehatan untuk kepentingan masyarakat dan penanggulangan atau pencegahan kekacauan. Menurut pasal 5 tambahan Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 9 yang berkaitan dengan hak untuk berdemonstrasi, berlaku 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Dasar ini atau oleh undang-undang ditetapkan pada hari diberlakukannya undang-undang itu. Sekalipun ketentuan tersebut belum berlaku, bahwa menurut pandangan hukum yang dikemukakan oleh organ-organ penguasa yang ada dengan mengingat ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar, berdasarkan pertimbangan atas suatu permohonan, ketentuan tersebut dianggap berlaku. Dari apa yang dikemukakan oleh Ackerman tersebut, tentu saja anticiperende interpretatif dapat dilakukan dengan pertimbangan yang menguntungkan kehidupan bermasyarakat. Interpretasi modern. Menurut Ian McLeod, interpretasi modern menitikberatkan kepada makna kata-kata tersebut. Oleh karena itulah yang paling penting dalam melakukan interpretasi modern adalah kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk konteks tersebut. McLeod mengemukakan dua pokok bahasan tentang interpretasi modern, yaitu masalah bahasa dan masalah undang-undang. Mengenai masalah bahasa ini oleh McLeod, untuk memahami kata-kata yang digunakan dalam undang-undang dengan menafsirkan makna undang-undang dalam konteks untuk apa undang-undang itu dibuat. Mengenai hal tersebut, McLeod mengemukakan Attorney General's Reference No. 1 of 1988 kepada the House of Lords yang harus memutuskan apakah seseorang yang memperoleh informasi tanpa berusaha mendapatkannya dapat dikatakan sebagai obtain informasi dalam kerangka Company Securities Act 1985, yaitu sebagai suatu tindakan insider dealing. Dalam bahasa pasar modal seringkali juga disebut sebagai insider trading. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, insider trading diterjemahkan dengan perdagangan orang dalam sebagai tertuang di dalam pasal 95, 96, dan 97. Ternyata, The House of Lords menyatakan, ya, atas dasar bahwa di dalam konteks undang-undang yang dibahas ini, parlemen harusnya bermaksud memberi arti luas kepada kata obtain
yang akibatnya kata tersebut sama dengan receive. Dari apa yang dikemukakan oleh MacLeod tersebut, rujukan terhadap kamus tidak selamanya benar. Mengenai masalah hukum, MacLeod mengemukakan dalam melakukan interpretasi hendaknya diperhatikan preambles, yang di dalam Undang-Undang Indonesia merupakan considerans, menimbang. Memang dalam considerans tersebut tertuang alasan mengapa diundangkan undang-undang itu. Akan tetapi untuk menangkap makna lebih lengkap diundangkannya undang-undang tersebut dapat dirujuk penjelasan umum dari setiap undang-undang. Adanya penjelasan memang karakteristik Undang-Undang Indonesia. Untuk melakukan interpretasi sesuai dengan konteksnya, di samping merujuk kepada penjelasan umum, diperlukan juga anatomi terhadap undang-undang. Suatu bab dalam undang-undang berisi pengaturan mengenai hal tertentu yang dijabarkan dalam pasal-pasal. Misalnya, Bab 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berjudul Badan Pengawas Pasar Modal. Semua pasal dan ayat serta huruf atau angka di bawah judul tersebut harus bersangkut paut dengan Bapepam. Dengan merujuk kepada pendapat MacLeod dapat dikatakan bahwa untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan yang termasuk ke dalam Bab 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 harus dalam konteks Bapepam, bukan dalam konteks yang lain. Sejalan dengan pemikiran tersebut, untuk menginterpretasi istilah perjanjian kawin, sebagaimana tertuang di dalam buku 1 BW harus dalam konteks hukum orang bukan dalam konteks hukum perikatan yang tertuang di dalam buku 3 BW sehingga pasal 1320 BW tidak berlaku untuk perjanjian kawin tersebut. Itulah materi topik ke-17 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.